dari ini pendapat saya pribadi, bisa benar bisa salah, tapi core value-nya untuk teknik itu sebenarnya kan ada mungkin 5 ya: teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia, dan mungkin terakhir teknik industri. Itulah yang mungkin big five-nya ya. Di situ hampir dari 5 teknik ini bisa masuk ke segala bentuk pekerjaan atau produksi atau mungkin infrastruktur atau apapun itu yang bersifat teknik. Oke teman-teman, jadi saya sekarang sudah bersama teman saya ketika kuliah. Beliau adalah lulusan teknik elektro gitu ya. Kita akan coba gali-gali seperti apa sih penerapan teknik elektro gitu ya di bidang konstruksi. Di sebelah saya ada Pak Tegar, boleh disapa dulu Pak Tegar? Ini ke siapa nih? Mahasiswa? Ke teman-teman, iya ke mahasiswa. Semua yang ingin jadi mahasiswa di Telkom University ya? Iya, Surabaya. Surabaya, oke. Oke, Pak Tegar, sebelumnya saya pengen tahu dulu, ini kan proyek RSUPT vertikal gitu ya. Saya baca-baca beritanya, itu kan fundingnya langsung dari kementerian informasinya gitu ya. Boleh dong diceritain sedikit sebenarnya rumah sakitnya itu buat apa, ke depannya rencananya seperti apa gitu. Oke, jadi mungkin ada 3 poin ya. Satu itu adalah rumah sakit vertikal ya. Rumah sakit vertikal itu sebenarnya adalah rumah sakit pada umumnya ya. Cuman biasanya rumah sakit ini cenderung pembangunannya atau layoutnya horizontal. RS vertikal ini dibangun vertikal, meninggi ke atas sesuai dengan namanya. Sudah menjadi program kerja janji dari Pak Jokowi serta dari Kemenkes, dari Pak Menteri juga, bahwa Indonesia ini ternyata kurang fasilitas kesehatan. Nah, mengingat lahan yang juga terbatas, rata-rata program ini dipakai menjadi RS yang vertikal ke atas. Sudah ada total itu dengan saat ini 5 RS vertikal. Satu itu di RS vertikal Kupang, satu RS vertikal Ambon, itu sudah jadi, sudah selesai. Teman-teman bisa cek di YouTube atau di sosmed lainnya bagaimana bentuk desainnya. Ini yang ketiga, RS vertikal Surabaya. Yang keempat sedang proses, RS vertikal Makassar, dan yang kelima adalah RS vertikal Papua. Jadi yang dirasa kurang dari rumah sakit di era Pak Jokowi ini di Indonesia Timur terutama. Jadi semua yang saya sebutkan rata-rata adalah Indonesia Timur. Iya. Seperti itu. Terus kedua, RS vertikal ini fasilitasnya lengkap, mulai dari kanker, terus otak, dan juga jantung. Yang rata-rata peningkatan penyakitnya itu meningkat di Indonesia pada era ini. Semua fasilitasnya lengkap, dan kalau di Surabaya, poin 3-nya adalah membantu Rumah Sakit Dr. Sutomo yang memang sudah over capacity ya. Jadinya semua nanti di semua daerah Jawa Timur adalah dapat di cover dengan adanya RS vertikal Surabaya ini. Kira-kira begitu sih. Siap. Nah, ini kan mungkin kalau saya hubungin sedikit ya, berhubung di Telkom Surabaya ada program studi teknik elektro gitu ya. Nah, Pak Tegar kan juga dari teknik elektro, mungkin agak sedikit jauh gitu. Mungkin ekspektasinya teman-teman teknik elektro berarti kerjanya di PLN gitu ya, atau di pembangkit Python gitu. Nah, ini kalau di teknik elektro di bidang konstruksi gitu ya, itu seperti apa Pak Tegar? Mungkin boleh cerita. Jadi kalau teknik elektro tuh sebenarnya ini tidak harus teknik elektro ya. Sekarang teknik yang dari ini pendapat saya pribadi, bisa benar bisa salah, tapi core value-nya untuk teknik itu sebenarnya kan ada mungkin 5 ya: teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia, dan mungkin terakhir teknik industri. Itulah yang mungkin big five-nya ya. Di situ hampir dari 5 teknik ini bisa masuk ke segala bentuk pekerjaan atau produksi atau mungkin infrastruktur atau apapun itu yang bersifat teknik gitu loh. Dan konstruksi itu salah satu pekerjaan yang memiliki banyak rekayasa teknik di dalamnya dan juga banyak rekayasa ilmu. Itu artinya teknik apapun bisa masuk selama berkorelasi dengan proyeknya. Jadi kalau di konstruksi ini sedikit berbeda dengan perusahaan lain. Perusahaan lain ini core bisnisnya itu cenderung spesialis atau stagnan, bisa nggak stagnan ya, tapi spesialis. Contohnya PLN itu bekerja hanya untuk membangun fasilitas listrik. Nanti misalnya teman-teman ada yang mau kerja di pupuk kimia atau pupuk gresik apapun itu ya, itu pasti berhubungan sama teknik kimia. Yang punya manufaktur kerja di Astra dan lain-lain pasti teknik mesin mayoritas. Tapi konstruksi itu ternyata tidak.
memang core bisnisnya itu berawal dari teknik sipil. Tapi berkembangnya konstruksi era sekarang ini, kita sudah memiliki core bisnis 3 ya. Satu adalah konstruksi yang memang mayoritas sipil, baik itu bangunan maupun jalan, infrastruktur. Kedua adalah industri. Industri ini adalah pabrik. Jadi kita ini create pabrik, artinya kalau kita create pabrik pasti melibatkan teknik mesin, teknik elektro, ada juga teknik kimia. Tergantung pabrik apa yang kita bikin. Misalnya kita pabrik pupuk, itu pasti kita butuh teknik kimia, pasti kita butuh teknik fisika, butuh juga teknik industri. Semuanya akan jadi satu proyek, tergantung proyeknya apa. Dan yang ketiga adalah investasi. Jadi teman-teman yang punya background teknik industri atau manajemen bisnis juga bisa masuk ke konstruksi, karena kita sudah di era ini konstruksi semua karya ya. Kebetulan saya di Wijaya Karya, semua karya itu punya divisi properti dan juga investasi. Artinya core bisnisnya udah geser ke investasi dan juga bagaimana memplanning suatu bisnis. Artinya kalau misalnya teman-teman mau manajemen bisnis juga ada gitu loh. Tapi memang core bisnis utamanya dari sipil. Tapi berkembangnya seperti itu, dan sudah banyak teman-teman teknik elektro maupun teknik mesin yang menjadi project manager maupun jadi kepala divisi di bidang yang lain. Kebetulan saya memang di divisi bangunan yang tetap kepala divisinya rata-rata teknik sipil. Tapi ketika saya mempunyai prestasi tertentu, akhirnya saya dimutasi ke misalnya konstruksi pabrik, bisa jadi pimpinannya adalah teknik elektro ataupun teknik mesin. Contohnya di Wika ini ada departemen energi dan juga departemen industrial. Itu core-nya industrial, artinya elektrikal, mesin, tidak selalu sipil. Jadi teman-teman kalau sudah menjadi suatu lulusan teknik tidak bisa mengkotak-kotakkan ya, genrenya apa, nggak bisa begitu, karena tergantung dari pekerjaan apa yang pengen teman sasar, dan insya Allah semua pekerjaan itu punya rezekinya masing-masing, dan kalau berusaha pasti bisa. Dan kita juga pastinya, saya rasa semua orang yang backgroundnya S1 teknik, mungkin S2-nya akan mengambil manajemen proyek, manajemen bisnis, artinya ilmu dasarnya saya yang dipakai, tapi penerapannya itu akan diasah sedemikian rupa seiring berjalannya waktu. Jadi teknik elektro pun dapat bekerja di konstruksi, teknik mesin juga bisa, tergantung proyeknya. Kalau kita beda ya sama PLN, pasti mayoritas listrik, benar. Kalau konstruksi enggak, tergantung proyeknya. Ya, jadi tadi Pak Tegar cerita, sebenarnya Pak Tegar meng-highlight beberapa program studi di FTIC ya. Jadi di Fakultas Teknologi Elektro dan Industri Cerdas, jadi ada program studi teknik elektro, kemudian program studi teknik industri yang menjadi 5 program studi yang dianggap core oleh Pak Tegar gitu ya. Nah, terakhir mungkin Pak Tegar, sebagai seorang sarjana gitu ya, lulusan teknik elektro, kira-kira skill set apa nih yang Pak Tegar rasakan sangat berguna untuk dalam pekerjaan saat ini gitu ya, sehingga mungkin teman-teman yang nonton sekarang yang sedang menimbang-nimbang masuk teknik elektro nggak ya gitu ya, sehingga mereka bisa yakin nih, oke, kayaknya tepat deh masuk teknik elektro. Jadi kalau untuk teknik elektro mungkin saya bisa ngomong seperti ini sih, teknik elektro dibandingkan teknik yang lain ya, ini ngomongin teknik elektro itu tidak seperti teknik mesin, tidak seperti teknik kimia. Kimia pastinya Anda punya nilai-nilai spesialis ilmu turunan lanjut dari kimia. Terus untuk teknik mesin akan turunan lanjut dari mekanika dan fisika. Tapi kalau elektro memang fisikanya mungkin 30%, 40%, tapi 60%-nya adalah matematika. Artinya teknik elektro punya kekuatan tersendiri soal matematika dan bagaimana ilmu turunannya. Pada saat kita bekerja, insya Allah di segala bentuk perusahaan yang dipakai itu ternyata matematikanya, mulai dari matematika teknik dan lain-lain, karena logika berpikirnya itu akan dirangkum jadi suatu matematika yang berkorelasi antara teknik dan value engineeringnya dan biaya, karena semua perusahaan itu yang penting adalah value-nya, apa yang Anda bisa hasilkan berupa profit atau berupa nilai lebih ke suatu pekerjaan Anda, dan itu dasarnya adalah matematika. Seperti itu kalau teknik elektro. Kalau yang lain sifatnya sangat turunannya sangat lanjut ya, misalnya kimia atau fisika, teknik mesin, bisa jadi Anda akan sangat spesialis, misalnya kerja di lab atau kerja di mana. Tapi kalau teknik elektro sebenarnya lebih luas, karena dasar ilmunya sebenarnya adalah analogika matematika, bukan analogika fisika. Seperti itu sih kalau pandangan dari saya pribadi ya. Mungkin kira-kira seperti itu sih. Oke.
Jadi kalau tadi Pak Tegar menceritakan adalah fisika dan matematikanya itu teman-teman nggak usah takut ya. Jadi dipelajari aja gitu ya, karena nanti itu yang akan menjadi modal teman-teman untuk membentuk framework gitu ya, yang tadi Pak Tegar sampaikan, yang itu menjadi bekalnya teman-teman buat bisa kerja di bidang manapun. Itu mungkin ya. Kalau gitu terima kasih Pak Tegar sudah meluangkan waktunya berbincang sedikit dengan kami. Mudah-mudahan yang sedikit kita diskusikan bisa memantapkan pilihan teman-teman untuk gabung di IT Telkom Surabaya, terutama di program studi teknik elektro. See you. See you. Dari ini pendapat saya pribadi, bisa benar bisa salah, tapi core value-nya untuk teknik itu sebenarnya kan ada mungkin 5 ya, teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia, dan mungkin terakhir teknik industri. Itulah yang mungkin big five-nya ya. Di situ hampir dari 5 teknik ini bisa masuk ke segala bentuk pekerjaan atau produksi atau mungkin infrastruktur atau apapun itu yang bersifat teknik gitu loh.